Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Ruang Syariah, ruang ngobrol santai tentang dunia ekonomi berbasis syariah. Saya Sofia Ainun. Saya Nazita. Saya Rizka Tulfada. Kami dari kelompok 7 akan membahas seputar akuntansi perbankan syariah dan akuntansi transaksi pembiayaan musyarakah di Indonesia. Lewat podcast ini, kami ingin mengajak teman-teman untuk lebih memahami konsep sejarah hingga tantangan keuangan berbasis syariah yang semakin berkembang di tanah air. Bye-bye. Pengertian pembiayaan musyarakah. Pembiayaan musyarakah merupakan akad kerjasama di antara pemodal dengan pengguna modal guna mengintegrasikan modalnya dengan upaya dan pengelolaan bersama-sama kemitraan. Beberapa rukun musyarakah yang ada yakni ijab kabul, dua belah pihak yang melakukan akad, tujuan akad, serta skala bagi hasil. Selanjutnya ada pembiayaan musyarakah kerjasama modal usaha. Karakteristik musyarakah sebagaimana yang tertuang dalam PSAK 106 tentang akuntansi musyarakah adalah yang pertama itu mitra bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai suatu usaha tertentu dalam musyarakah, baik usaha yang sudah berjalan maupun yang baru. Dan yang kedua itu investasi musyarakah dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas, atau aset non-kas. Dan yang ketiga itu keuntungan usaha musyarakah dibagi antara para mitra secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan, baik berupa kas maupun aset non-kas, atau sesuai dengan nisbah yang sudah disepakati oleh para mitra. Sedangkan kerugian dibebankan secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan, baik berupa kas maupun aset non-kas. Poin selanjutnya ada macam-macam musyarakah. Akad musyarakah dibagi menjadi syirkah al-i'nan, al-mufawadlah, al-a'mal, dan syirkah al-wujuh. Yang pertama ada syirkah al-i'nan. Syirkah al-i'nan adalah perjanjian kontraktual antara dua orang atau lebih yang masing-masing memberikan ukuran total modal dan berpartisipasi dalam manajemen. Selanjutnya ada syirkah al-mufawadlah. Syirkah al-mufawadlah adalah akad kerjasama antara dua orang atau lebih dan dua orang atau lebih memberikan sebagian dana bersama dan ikut dalam pekerjaan. Selanjutnya, syirkah al-a'mal. Syirkah al-a'mal adalah akad kerjasama antara dua orang dalam industri yang sama untuk menerima suatu pekerjaan secara bersama-sama dan kemudian membagikan keuntungan dari pekerjaan tersebut. Dan yang terakhir itu ada syirkah al-wujuh. Syirkah al-wujuh adalah akad kerjasama antara dua atau lebih ahli bisnis yang berpartisipasi, baik semisal ada orang yang membeli barang dengan kredit dari toko tanpa menggunakan uang tunai dan kemudian menjualnya secara tunai. Halo pendengar, kali ini kita akan membahas salah satu topik penting dalam keuangan syariah, yaitu pembiayaan musyarakah. Oke, perkenalkan, nama saya Sofia Ainun. Gimana sih sistem ini bekerja? Apa bedanya dengan sistem konvensional dan gimana cara akuntansinya dicatat? Yuk kita kupas bersama-sama. Oke, sebelum ke pembahasan, aku mau ngebahas apa sih itu musyarakah. Nah, musyarakah itu adalah akad kerjasama antara dua pihak atau yang menyertakan modal untuk suatu usaha. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Nah, sementara kerugian ditanggung berdasarkan proporsi modal. Berbeda dengan sistem bunga di bank konvensional, musyarakah menekankan pada prinsip bagi hasil dan keadilan. Terus bagaimana sih pencatatan akuntansinya? Nah, pencatatan dalam akad musyarakah mengacu pada standar PSAK 106, mulai dari pengakuan awal modal, pembagian keuntungan sesuai nisbah yang disepakati, hingga pencatatan kerugian berdasarkan proporsi modal. Laporan keuangan juga harus transparan dan mencerminkan kondisi usaha yang sebenarnya. Terus apa sih tantangan dalam penerapannya? Nah, sayangnya penerapan akuntansi musyarakah tidak selalu mudah. Tantangannya yaitu, yang pertama itu kurangnya pemahaman SDM tentang akuntansi syariah. Terus yang kedua, sistem pelaporan yang belum terstandarisasi. Terus ketidaksetujuan atau kurangnya transparansi dari mitra usaha. Dan yang kelima itu, sulitnya menilai laba secara objektif. Dan tentunya yang terakhirnya itu minimnya teknologi pencatatan yang mendukung. Nah, terus dari tantangan yang sebelumnya itu, bagaimana sih solusi dan harapannya? Untuk mewujudkan musyarakah yang adil dan efektif, itu dibutuhkan peningkatan pemahaman SDM, terus peningkatan sistem laporan keuangan yang baik dan syariah compliant, terus pengawasan dan regulasi yang lebih rinci dari otoritas keuangan syariah. Begitu. Oke, itulah sekilas tentang musyarakah dalam perspektif akuntansi syariah. Semoga bisa membuka wawasan kita tentang sistem keuangan yang lebih adil dan berkah. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anazita. Saya dari kelompok 7 ingin membahas tentang akuntansi transaksi pembiayaan musyarakah. Yang akan saya bahas yaitu ada pengertian dan prinsip dasar pembiayaan musyarakah. Yang kedua ada perlakuan akuntansi terhadap transaksi musyarakah menurut PSAK 106. Yang ketiga ada tantangan penerapan akuntansi musyarakah di lembaga keuangan syariah. Yang pertama ada pengertian dan prinsip dasar pembiayaan musyarakah, yaitu ada definisi musyarakah. Musyarakah berasal dari bahasa Arab yaitu syirkah, yang berarti kemitraan atau kerjasama. Dalam konteks ekonomi Islam, musyarakah merupakan bentuk akad kerjasama antara dua pihak atau lebih yang sepakat untuk menyatukan modal dan sumber daya mereka guna menjalankan suatu usaha bersama. Hasil usaha tersebut akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan di awal atau nisbah. Sedangkan jika mengalami kerugian, maka akan ditanggung oleh masing-masing pihak sesuai proporsi modal yang diberikan. Menurut PSAK nomor 106, musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana. Dan keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Musyarakah memiliki dasar yang kuat dalam syariat Islam. Beberapa dalil syar'i yang menjadi landasan antara lain Al-Quran Surat Syad ayat 24 yang berbunyi, sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zolim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengajarkan amal soleh. Dan amat sedikitlah mereka ini. Yang kedua ada prinsip-prinsip dasar musyarakah. Prinsip dasar musyarakah mencerminkan nilai-nilai Islam yang adil dan transparan. Di antaranya, yang pertama, kontribusi modal bersama. Semua pihak harus memberikan kontribusi dalam bentuk kas atau aset. Bagi hasil berdasarkan kesepakatan, nisbah keuntungan harus disetujui awal dan tidak boleh dipaksakan. Yang ketiga, ada kerugian ditanggung berdasarkan porsi modal. Syariat melarang pembebanan kerugian pada salah satu pihak secara tidak adil. Yang keempat, ada kejujuran dan transparansi dalam pelaporan dan pengelolaan usaha. Yang kelima, ada kesetaraan dan saling percaya antara semua pihak yang terlibat. Yang ketiga, ada jenis-jenis musyarakah. Ada dua jenis. Yang pertama, ada musyarakah permanen, yaitu modal seluruh pihak tetap hingga akhir masa akad. Yang kedua, ada musyarakah menurun. Salah satu pihak, biasanya bank, secara bertahap mengalihkan kepemilikannya kepada mitra lain. Yang kedua, ada perlakuan akuntansi terhadap transaksi musyarakah menurut PSAK 106. Agar transaksi musyarakah dapat dicatat dengan baik dan sesuai prinsip syariah, maka diperlukan acuan akuntansi syariah yang relevan di Indonesia. Standar yang digunakan adalah PSAK nomor 106 yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI melalui Dewan Standar Akuntansi Keuangan Syariah atau DSAK Syariah. Yang pertama, pengakuan transaksi musyarakah. Mitra aktifnya, pengakuan investasi dilakukan saat mitra aktif menyerahkan dana atau aset kepada usaha musyarakah. Bentuk kontribusi bisa berupa kas, setara kas, aset non-kas. Jika kontribusi berupa aset non-kas, maka diukur dengan nilai wajar, dan selisih antara nilai wajar dengan nilai buku dicatat sebagai selisih penilaian aset musyarakah. Yang kedua ada mitra pasif. Pengakuan dilakukan saat dana diserahkan ke mitra aktif. Jika berupa aset non-kas, maka dicatat sebesar nilai wajar dan selisihnya diakui sebagai keuntungan tanggungan yang diamortisasi selama masa akad. Yang kedua ada pengukuran. Yang investasi kas dicatat sebesar nilai nominal. Aset non-kas dicatat sebesar nilai wajar. Selisih penilaian aset jika ada disesuaikan melalui akun ekuitas atau sebagai akun kontra investasi. Juga ada pengakuan laba dan kerugian. Keuntungan diakui berdasarkan nisbah bagi hasil yang disepakati. Kerugian tanggung jawab sesuai proporsi modal, kecuali jika terjadi karena kelalaian satu pihak, misalnya manajemen buruk oleh mitra aktif, maka pihak tersebut wajib menanggung kerugian. Yang keempat, ada penyajian dalam laporan keuangan. Investasi dari mitra pasif dicatat sebagai dana sirkah temporer. Selisih penilaian aset dicatat dalam ekuitas. Aset musyarakah dicatat sendiri. Ada yang kelima, ada pengungkapan. PSAK 106 mewajibkan pengungkapan informasi penting terkait musyarakah meliputi identitas para pihak, jumlah dan jenis kontribusi modal, nisbah pembagian hasil, risiko usaha dan kerugian, rincian pendapat dan beban, estimasi nilai wajar jika ada. Hal ini bertujuan agar informasi keuangan yang disajikan bersifat transparan dan mencerminkan realitas ekonomi usaha musyarakah. Yang terakhir ada tantangan pencapaian akuntansi masyarakat di lembaga keuangan syariah. Meskipun konsep musyarakah ideal dari segi syariah dan ekonomi, implementasinya di lembaga keuangan syariah masih menghadapi sejumlah tantangan. Ada 6 tantangan, yaitu yang pertama ada kurangnya SDM yang komponen. Banyak lembaga keuangan syariah belum memiliki sumber daya manusia yang benar-benar memahami akuntansi syariah, terutama dalam konteks perlakuan transaksi musyarakah yang cukup kompleks.
kompleks. Yang kedua ada penilaian aset non-kas. Dalam banyak kasus, mitra menyetor aset non-kas sebagai modal. Penilaian aset non-kas memerlukan keahlian khusus dan terkadang hasilnya subjektif jika penilaian tidak akurat akan berdampak pada ketidakseimbangan pembagian hasil. Yang ketiga ada ketimpangan relasi mitra. Seringkali bank syariah memiliki dominasi dalam menentukan kebijakan usaha, sedangkan mitra lain tidak memiliki cukup akses informasi. Hal ini berpotensi menciptakan ketidakadilan dalam melaksanakan akad. Yang keempat ada pengawasan dan audit syariah yang terbatas. Belum semua lembaga keuangan syariah memiliki dewan pengawas syariah yang aktif membantu implementasi transaksi musyarakah. Hal ini beresiko terjadinya pelanggaran terhadap prinsip syariah. Yang kelima ada sistem informasi akuntansi yang belum terintegrasi. Sebagian besar lembaga kecil belum memiliki sistem pencatatan yang dapat memisahkan transaksi musyarakah dengan jenis pembiayaan lain secara akurat dan real time. Yang terakhir ada resiko moral hazard. Mitra aktif bisa saja menyalahgunakan kepercayaan dengan tidak melaporkan hasil usaha secara transparan. Oleh karena itu, perlu ada perjanjian tertulis, sistem pelaporan rutin, dan audit berkala. Alhamdulillah, itulah tadi pembahasan dari kami tentang akuntansi perbankan syariah dan akuntansi transaksi pembiayaan musyarakah. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman. Kami sadar masih banyak kekurangan dalam penyampaian kami, jadi untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. 1, 2, 3. Wassalamualaikum